Coba deh, pernah nggak kepikiran gimana caranya satu keluarga bisa punya pengaruh yang luar biasa besar, tapi nyaris nggak kelihatan dalam membentuk dunia kita? Nah, gimana kalau aku bilang nama yang sama di balik universitas-universitas besar, lembaga penelitian medis, sampai kebijakan global, itu juga nama yang dituduh sebagai dalang di balik layar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Nama Rockefeller itu lebih dari sekedar soal uang. Ini soal simbol kekuasaan tanpa perlu jabatan, pengaruh tanpa sorotan kamera. Yuk, kita telusuri bareng-bareng gimana semua ini bisa terjadi. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Semua legenda ini berpusat pada satu orang, John Davison Rockefeller. Percaya atau enggak, fondasi dari seorang taipan paling rumit dalam sejarah itu justru diletakkan di dalam rumahnya sendiri. John ini dibentuk oleh dua pengaruh yang, benar-benar bertolak belakang. Ayahnya yang seorang penipu dan ibunya yang super soleh. Coba deh bayangin kombinasi ini. Di satu sisi ada ayahnya, Big Bill, seorang penipu ulung yang ngajarin John gimana caranya melihat peluang dan bernegosiasi. Tapi di sisi lain, ada ibunya, Eliza, wanita yang sangat religius yang menanamkan disiplin super ketat dan keyakinan bahwa setiap sen itu adalah titipan Tuhan. Nah, dari perpaduan inilah lahir seorang John D. Rockefeller. Dingin, penuh perhitungan, tapi juga bisa dibilang sangat kejam dalam dunia bisnis. Dan perpaduan karakter yang unik inilah yang jadi senjata utamanya waktu dia melangkah ke dunia yang kelak bakal menjadikannya orang terkaya dalam sejarah, dunia minyak. Nah, di sini nih letak kejeniusannya. Waktu semua orang lagi pada heboh ngebor sumur minyak, yang sebenarnya kayak judi, bisa kering kapan aja, John justru memilih bagian bisnis yang bisa dia kontrol sepenuhnya, penyulingan. Dia bukan penjudi, dia itu seorang arsitek. Strateginya kelihatan simpel tapi mematikan. Pertama, efisiensi. Dia benci banget sama yang namanya pemborosan. Kedua, dia kuasai transportasi, dapetin diskon rahasia dari perusahaan kereta api biar biaya kirimnya jauh lebih murah dari pesaing. Ketiga, dia banting harga, bikin lawannya kehabisan napas. Dan langkah terakhir, ya tinggal dibeli aja perusahaan-perusahaan yang udah sekerat itu dengan harga super murah. Cerdas kan? Dan hasilnya, monopoli yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangin aja, pada puncaknya, 9 dari setiap 10 barel minyak di Amerika itu lewat perusahaannya. Kekuasaannya itu nyaris mutlak. Tapi, dominasi sebesar ini tentu ada harganya. Publik mulai gerah. Jurnalis-jurnalis pemberani kayak Ida Tarbell mulai membongkar semua taktik kotor Standard Oil. Di koran-koran, Rockefeller digambarkan sebagai gurita raksasa yang mencengkeram seluruh negeri. Citranya hancur total. Nah, di tengah puncak kekuasaan sekaligus puncak kebencian publik inilah datang sebuah momen yang bakal mengubah warisannya selamanya. Ini dia pukulannya. Standard Oil, mesin uang raksasa milik Rockefeller, dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung dan diperintahkan untuk dipecah jadi perusahaan-perusahaan kecil. Kelihatannya sih ini akhir dari kerajaannya. Tapi, disinilah letak ironisnya. John kan tetap memegang saham di semua perusahaan pecahan itu. Dan ketika perusahaan-perusahaan kecil ini mulai bersaing satu sama lain, nilai sahamnya justru meroket gila-gilaan. Lucu ya? Keputusan pengadilan yang harusnya menghancurkan dia malah melipat gandakan kekayaannya. Dengan harta yang jauh lebih besar dari sebelumnya, Rockefeller memulai babak kedua hidupnya. Dia menerapkan kejeniusan bisnisnya, tapi kali ini ke dunia filantropi. Dia mendanai institusi-institusi besar kayak Universitas Chicago dan Institut Rockefeller yang nantinya bakal membentuk wajah Amerika modern. Ini bukan sekedar amal biasa, ini adalah investasi untuk sebuah warisan. Jadi pas dia meninggal tahun 1937, dia meninggalkan warisan yang membingungkan. Di satu sisi, dia dikenal sebagai pengusaha kejam, tapi di sisi lain, dia adalah arsitek filantropi modern. Dua sisi dari koin yang sama. Oke, sekarang mari kita lihat gimana warisan ini berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih kompleks dan ya lebih kontroversial di generasi-generasi berikutnya. Nah, ini kuncinya. Rockefeller sadar bahwa mengendalikan produk seperti minyak itu kuat, tapi membentuk cara orang berpikir itu jauh lebih kuat. Kekuatan keluarga mereka pun bergeser dari kontrol ekonomi langsung ke sesuatu yang jauh lebih halus.
Mereka jadi ahli dalam apa yang sekarang kita kenal sebagai kekuatan halus atau soft power. Jadi alih-alih memerintah dengan paksa, mereka membentuk dunia lewat ide dengan mendanai universitas, lembaga riset, dan kebijakan yang akan membentuk cara berpikir para pemimpin di masa depan. Tentu saja, pengaruh yang begitu besar tapi nggak kelihatan ini akhirnya melahirkan kecurigaan. Mulai muncul teori-teori bahwa mereka sengaja membentuk sistem medis modern demi keuntungan industri farmasi, atau mendanai institusi global seperti PBB untuk mendorong agenda yang disebut tatanan dunia baru, sebuah pemerintahan global yang terpusat. Tapi penting juga buat kita ingat kalau kekuasaan mereka itu nggak absolut. Contohnya Nelson Rockefeller, cucunya John. Dia punya semua kekayaan dan koneksi yang bisa dibayangkan. Dia memang berhasil jadi wakil presiden, tapi usahanya buat jadi presiden selalu gagal. Ini bukti bahwa nama besar dan uang aja ternyata nggak bisa membeli segalanya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah keluarga Rockefeller ini arsitek yang membentuk dunia modern kita jadi lebih baik? Atau jangan-jangan mereka adalah dalang utama yang kekuasaannya begitu besar sampai batas antara niat baik dan kepentingan pribadi jadi kabur. Mungkin justru karena pertanyaan ini nggak pernah punya jawaban yang pasti, nama Rockefeller akan terus abadi bukan cuma di buku sejarah, tapi juga di dalam bayang-bayang imajinasi kita.